Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama IP yang masih setia ngebawain alur film India. Kali ini IP mau ngebawain alur film yang berjudul Hati Mere Sati yang rilis di tahun 2021. Oke, jangan di skip-skip ya, biar kalian merasakan belapak tumpak tung-tung-tungdernya film ini. Tanpa berlama-lama lagi, kuy kita masuk ke intro. Film berlatar di sebuah hutan di utara India. Di sana, tampak seorang pria yang tumbuh dan menghabiskan hidupnya untuk menjaga gajah dan hewan yang tinggal di dalamnya. Bahkan, hewan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Pria itu bernama Sumitra Nandan. Ia pernah dianugerahi gelar The Forest Man of India. Sejak itu, orang memanggilnya dengan nama Bandev. Suatu hari, Bandev yang lagi jalan-jalan di hutan dikejutkan dengan suara gaduh burung. Sepertinya burung itu ingin menunjukkan Bandev sesuatu. Ia berlari mengikutinya dan berhenti di sebuah tempat. Di sana terlihat beberapa orang yang lagi mengukur tanah. Bandev mencoba mengusir orang-orang itu, tetapi mereka nggak mau pergi. Tiba-tiba dari belakang muncul harimau. Kontan, tanpa pikir panjang mereka langsung cabut dari tempat itu. Ini adalah Araf. Ayahnya dulu pernah bekerja untuk suku-suku terbelakang di hutan, tetapi dibunuh oleh politisi yang tidak jujur. Ia mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Arfi. Mereka berjuang melawan politik korup dan politisi yang tidak bermoral. Pemerintah menganggapnya sebagai teroris. Agar aman, mereka bersembunyi di hutan. Suatu hari, terlihat alat berat memasuki hutan. Seekor burung mulai mengeluarkan suara gaduh tanda ada orang asing masuk ke dalam hutan. Seseorang yang bernama Rajiv mengambil sebuah senapan dan menembaknya hingga tewas. Ternyata mereka itu adalah kontraktor dari PT DRL yang akan membangun gedung bertingkat dan real estate. Mereka mulai menebangi pohon dan membakar hutan di wilayah itu. Mereka juga membangun pagar untuk melindungi mereka dari binatang buas. Sore harinya, datang rombongan gajah dan mulai menyerang para pekerja. Gajah-gajah itu menghancurkan pagar dan semua yang telah dibangun. Besok harinya, kabar gajah menyerang para pekerja menyebar kemana-mana. Polisi dan wartawan mendatangi tempat itu. Bandev bersama warga sekitar marah-marah ke Rajiv. Bandev ngasih tahu kalau tempat ini adalah rumah para gajah. Mereka sudah tinggal di hutan ini lebih dari 100 tahun. Seorang pengacara dari PT DRL mengklaim kalau hutan ini terdaftar secara legal atas nama perusahaannya. Tetapi Bandev tidak menghiraukannya. Ia mengatakan kalau hutan ini diberikan pemerintah untuk kakeknya dan digunakan untuk pelestarian. Bandev juga ngasih tahu kalau dokumen mereka itu adalah palsu. Seorang wartawan wanita yang bernama Arundhati ingin mewawancarai Bandev lebih dalam. Bandev mau wawancara dengan syarat ia harus menulis headline di surat kabar yang berjudul "Manusia Menyerbu Gajah". Setelah beberapa hari, Arundhati mendatangi Bandev dengan membawa surat kabar dengan headline sesuai permintaannya. Ia pun mulai mewawancarai Bandev. Bandev ternyata telah menanam 100.000 pohon sendirian di hutan ini. Ia juga menunjukkan ke Arundhati, satu pohon bisa menahan begitu banyak tanah. Jika mereka ingin merusak hutan ini, maka harus berhadapan dulu dengannya. Scene pun berpindah. Seorang menteri lingkungan hidup sedang merencanakan akan membangun gedung bertingkat dan real estate di wilayah hutan itu. Ia berencana akan membangun tembok sepanjang 7 km agar gajah-gajah itu tidak menyerang mereka. Rajiv akan memanggil seorang pelatih gajah terkenal untuk melindungi para pekerja yang ada di sana. Ini adalah Kungki Sangkar. Ia adalah pelatih gajah profesional. Ia mempunyai teman gajah yang bernama Chotu. Sangkar
terkenal kelihayannya mengusir gajah-gajah liar yang mengganggu permukiman warga. Suatu hari, Rajiv menelpon Shankar. Ia ingin Shankar membantunya membangun tembok di wilayah hutan. Shankar mengatakan kalau ia akan membantunya, tetapi bayarannya mahal. Shankar berangkat ke hutan bersama Chotu dan pamannya. Begitu sampai, tiba-tiba Arfi muncul dan langsung menyerangnya. कोई नहीं आ सकता दफा हो जाओ Pembangunan tembok pun dimulai. Seorang kepala dinas kehutanan memeriksa dokumen kontraktor itu. Tiba-tiba, Bandev dan penduduk desa datang dan mengusir mereka. Kepala dinas kehutanan ngasih tahu kalau dokumen mereka itu palsu. Tanah ini sudah terdaftar atas nama kakek Bandev. Ia bisa membantu Bandev mendapatkan semua dokumen yang asli. Tetapi Bandev harus membawanya ke pengadilan. Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Bandev dan warga pun pergi. Di mobil, Rajiv dan pengacara mengatakan bahwa sebenarnya tanah hutan itu adalah milik nenek moyang Bandev dan sudah terdaftar secara hukum untuknya. Jika file itu sampai ke pengadilan, maka mereka semua tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bandev berusaha mencari dokumen kepemilikan hutan itu. Di tempat yang lain, Shankar yang lagi ngobrol hampir aja kepalanya kena panah. Ia lalu mengambil anak panah itu dan menjadikannya sebuah kalung. Bandev akhirnya menemukan dokumen yang asli. Ia akan pergi menyerahkan dokumen itu ke pengadilan yang ada di Delhi. Di perjalanan, seorang pria mengambil dokumen itu lalu kabur. Bandev langsung mengajarnya. Tiba-tiba, polisi pun datang. Pencuri itu mengembalikan tas Bandev dan kabur. Akhirnya, pengadilan mengeluarkan keputusan melarang kegiatan pembangunan di hutan. Shankar yang lagi santuy diperintahkan pamannya untuk berkemas dan pulang. Tetapi, ia masih penasaran dengan gadis yang menyerangnya. Ia lalu turun dari gajahnya dan merobek surat keputusan dari pengadilan. Ngelihat itu, Rajiv langsung marah. Ia tidak mau dituntut oleh pengadilan. Shankar ngasih tahu kalau kasus pengadilan akan berlangsung 10 tahun. Dan dalam jangka waktu itu, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Menteri lalu mengganti kepala kehutanan yang lama dengan yang baru. Dan ternyata kepala kehutanan yang baru adalah saudara dari pengacara. Mereka bersekongkol untuk menjebloskan Bandev ke dalam penjara. Bandev pergi ke kantor kehutanan dan bertemu dengan kepala kehutanan yang baru. Ia bernama Ajit. Bandev mengatakan kalau mereka telah melawan keputusan pengadilan. Ia minta Ajit melihat ke sana dan melakukan teguran terhadap mereka. Tetapi Ajit tidak mau. Ajit lalu memanggil anak buahnya yang bernama Sukla. Sebelum masuk, Sukla sengaja mematikan CCTV. Begitu Sukla masuk, Ajit langsung memukulnya dengan tepat air hingga berdarah. Ia juga memukul security yang mengecek ruangannya. Bahkan, ia memukul dirinya sendiri hingga berdarah. Tiba-tiba, salah satu anak buahnya menyalakan kembali CCTV. Ia sengaja melakukan ini untuk memfitnah Bandev. Ia juga memprovokasi Bandev dengan mengatakan ia akan menebang pohon-pohon yang sudah dia tanam dan akan membangun pub dan hotel di hutan itu. Bandev yang terpancing emosinya langsung memukul dengan bangku. Ajit lalu keluar dari ruangannya dan mengunci Bandev dari luar. Bandev berhasil keluar dari ruangan Ajit. Ia langsung mengajar dan memukulinya. Bandev akhirnya ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Hakim memeriksa CCTV di kantor itu dan terlihat Bandev sedang memukuli Ajit. Pengacara mendakwa Bandev dengan tuduhan menderita gangguan jiwa dan menyerang setiap kali melihat manusia. Pengacara meminta pengadilan memasukkan Bandev ke dalam rumah sakit jiwa. Ngedengar itu, Bandev gak terima. Ia lalu berusaha menyerang pengacara dan mengamuk di persidangan. Akhirnya, hakim memutuskan Bandev dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama 2 bulan dan dipenjara 1 bulan karena menghina pengadilan. Arundhati
menulis tentang fitnah yang dituduhkan kepada Bandev ke media cetak. Menteri yang membacanya lalu menelpon media cetak itu dan memerintahkan agar memecat Arundhati. Besoknya, Arundhati dan temannya menemui Bandev di sel tahanan. Ia ingin mengajukan kasus Bandev ke pengadilan tinggi. Bandev masih kesal dengan semua yang mereka lakukan padanya. Gak berapa lama, menteri datang ke sel tahanan menemui Bandev. Ia mengatakan, kini saatnya Bandev beristirahat, sisanya biar ia yang akan mengelola hutan itu. Ngedengar itu, Bandev semakin erosi. Ia langsung mencekik sang menteri. Polisi langsung datang dan menyelamatkan menteri. Bandev mengalami siksaan demi siksaan di rumah sakit jiwa. Sementara itu, Arfi membaca surat kabar yang memberitakan Bandev. Ia menangis melihat kabar itu. Waktu pun berlalu. Setelah 3 bulan, pembangunan tembok pun selesai. Menteri mengunjungi para pekerja yang sudah berhasil membangun tembok sepanjang 7 kilo. Sementara itu, Bandev sudah dibebaskan dari tahanan. Ia meratap sedih melihat tembok sudah berdiri. Scene pun berpindah. Sangkar dan pamannya siap-siap akan pulang. Sangkar tampak sedih karena ia harus berpisah dengan Arfi. Ketika hendak pulang, sebuah balok menimpa Chotu karena talinya terputus. Chotu langsung terkapar. Ngelihat itu, Sangkar jadi panik. Ia berusaha menolong Chotu dengan memasukkannya ke dalam truk menggunakan derek. Sementara itu, sebuah mobil terjebak karena rodanya selip di tanah. Mobil menteri yang mau lewat nggak bisa karena terhalang sama mobil yang selip tadi. Anak buah menteri menelpon Rajiv. Chotu yang mau diselamatkan nggak jadi karena dereknya akan dipakai untuk menarik mobil yang selip. Sangkar semakin panik. Ia meminta belas kasihan Rajiv. Namun, Chotu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di tempat yang lain, Bandev sedang bersama Arundhati. Bandev mengatakan kalau sekarang adalah musim kawin para gajah. Mereka akan datang ke tempat ini. Dan ternyata Bandev benar. Gajah-gajah itu datang dan tempat mereka sudah terhalang oleh tembok. Gajah itu mencoba meraba tembok tersebut sambil mengeluarkan air mata. Karena habitatnya diganggu, gajah-gajah itu berjalan mengikuti tembok sampai akhirnya mereka memasuki perkampungan penduduk. Warga yang panik berusaha mengusir rombongan gajah itu dengan api dan melemparinya dengan batu. Bandev berusaha melerai warga agar mereka tidak melempari gajah itu dengan batu. Ia memperingatkan warga, gajah akan masuk ke perkampungan karena rumah mereka kini dihalangi oleh tembok. Agar rombongan gajah itu tidak masuk ke perkampungan, mereka harus merobohkan tembok itu. Besok harinya, para penduduk desa berdemo di depan tembok. Terlihat polisi dan Ajit sedang berjaga. Polisi memaksa para penduduk untuk membubarkan diri. Dari balik pagar, Bandev melihat Sangkar sedang memperhatikannya. Ia mengambil tanah dan melemparkannya ke Sangkar sambil mengatakan, "Semoga Tuhan memberkatimu." Di hari yang sama, Sangkar menemui Rajiv. Ia meminta Rajiv menghancurkan tembok itu. Ngedengar itu, Rajiv jadi emosi. Ia lalu mengusir Sangkar keluar dari tembok. Sangkar lalu berusaha menyalakan mesin derek untuk menghancurkan tembok itu. Tetapi ia dicegah oleh pekerja dan polisi. Sangkar mencekik seorang inspektur polisi yang bernama Arjun Pandey, lalu kabur ke arah hutan. Polisi dan Rajiv mencari Sangkar di hutan. Di tengah perjalanan, inspektur itu membunuh 2 rekan polisinya. Ia lalu menelpon menteri dan mengatakan kalau penduduk desa telah membunuh 2 rekannya. Gak berapa lama, rombongan polisi mendatangi penduduk. Mereka memasuki rumah warga dan meletakkan senjata di tempat penyimpanan makanan di rumah warga. Tiba-tiba, polisi yang lain menggeledah rumah penduduk. Seakan-akan penduduk yang menyimpan senjata dan bahan peledak. Bahkan, para pemuda di desa itu dipaksa memakai baju pemberontak, lalu menembakinya satu persatu. Polisi berfoto di depan mayat mereka. Seakan-akan mereka berhasil menumpas pemberontak. Sementara itu, para pemberontak berusaha menyelamatkan warga desa yang ditembak oleh polisi. Ternyata, Sangkar juga diselamatkan oleh para pemberontak itu. Arfi mengenali Sangkar. Ia memerintahkan Araf untuk membunuhnya karena ia adalah biang keladi pembangunan tembok itu. Arfi
lalu mengambil kalung sangkar dan pergi. Malam harinya, polisi membakar rumah-rumah penduduk dan sebagian warga melarikan diri ke hutan. Sementara itu, para pemberontak mengatur strategi untuk menghancurkan tembok itu. Tetapi, pengamanan mereka terlalu kuat. Sangkar lalu memberikan ide agar membuat terowongan untuk dapat masuk ke tembok itu dan menghancurkannya. Araf setuju dengan ide Sangkar. Mereka lalu memulai menggali 2 terowongan. Besok harinya, seorang mata-mata polisi ngasih tahu kalau ada rombongan gajah di dekat tembok dan Bandev juga ada di situ. Inspektur polisi memerintahkan anak buahnya menembaki gajah-gajah itu. Seekor gajah berhasil ditembak di bagian kepala dan langsung meregang nyawa. Bandev yang lagi ada di situ melihat salah satu gajah sudah mati. Ia sangat murka. Tiba-tiba, seorang polisi yang menembaki gajah itu pun keluar. Ia mencoba menembak Bandev, tapi dengan cepat Bandev menghajarnya. Bandev lalu mengambil senapan polisi. Tiba-tiba rombongan gajah kembali. Mereka melihat temannya sudah mati dan melihat Bandev sedang memegang senapan. Mereka mengira Bandevlah yang membunuhnya. Rombongan gajah yang marah langsung mengejar Bandev. Ia berlari sambil menangis. Besok harinya, Bandev mencoba mendekati gajah itu dengan membawa pisang untuk mereka. Tetapi gajah-gajah itu malah mengejarnya. Sementara itu, para pemberontak terus berusaha membangun terowongan agar bisa menghancurkan tembok itu. Di suatu malam, mereka selesai membangun terowongan itu. Sangkar memasang bom dan siap meledakannya. Terlihat rombongan truk akan memasuki tembok itu. Tiba-tiba, sebuah truk bannya tersangkut di tanah. Polisi curiga ada yang tidak beres. Ia lalu mengambil linggis dan mengecek tanah. Dan akhirnya, terowongan itu pun diketahui oleh polisi. Polisi memadamkan sumbu bom yang sudah terbakar. Polisi juga mengetahui ada terowongan kedua dari bocoran frekuensi HT yang pemberontak gunakan. Arfi lalu menyalakan sumbu bom untuk terowongan kedua. Tiba-tiba, gerombongan gajah muncul di samping tembok. Ngelihat itu, Sangkar langsung berlari. Ia mencegah gajah-gajah itu mendekati tembok karena tembok itu akan diledakkan. Akhirnya, terjadi tembak-tembakan antara pemberontak dan polisi. Arfi berusaha mematikan sumbu bom yang sudah ia nyalakan. Dan akhirnya, gajah-gajah itu berhasil diselamatkan. Sementara itu, Arfi yang masih di terowongan ketahuan sama polisi. Teman-teman Arfi mencoba menghubunginya. Arfi! Ji, तुम उस तरफ जाओ. Arfi! Akhirnya, Sangkar menemukan Arfi dalam kondisi yang kritis. Ia lalu mencoba menyelamatkannya. Tetapi, di dalam perjalanan Arfi menghembuskan nafas terakhirnya. Akhirnya, pembangunan di hutan pun selesai. Menteri dan beberapa media datang untuk acara peresmian. Di tempat yang lain, Bandev bersedih karena hutan dan gajah sekarang sudah menganggapnya sebagai musuh. Bandev lalu berjalan ke arah jalan raya. Ia memberhentikan bus yang lewat dan duduk di jalan raya. Warga yang mengungsi di hutan mengikuti Bandev dengan duduk bersamanya. Mereka memblokir jalan raya agar kendaraan tidak bisa masuk ke hutan dan terjadi kemacetan. Arundhati menyiarkan secara langsung di TV aksi Bandev dan warga. Di tempat yang lain, Sangkar bersiap akan meledakkan tembok menggunakan bom yang terpasang di badannya. Dari jauh, ia melihat segerombolan polisi menyerbu para pemberontak yang ada di hutan. Melihat itu, Sangkar mengurungkan niatnya. Ia berlari ke arah hutan untuk menyelamatkan mereka. Seorang polisi melaporkan ke inspektur bahwa Bandev dan warga memblokir jalan sehingga terjadi kemacetan. Ngedengar itu, menteri memerintahkannya untuk membunuh Bandev. Polisi membubarkan mereka dengan memukulinya. Bandev masih tetap duduk walaupun polisi memukulinya. Dan Arundhati masih menyiarkan aksi mereka di TV. Tiba-tiba, segerombolan gajah datang. Sontak, semua orang berlari melihatnya. Bandev tetap tenang menghadapi gajah-gajah itu. Dukungan dari media sosial
muncul dari siaran yang dilakukan oleh Arundhati. Akhirnya, ribuan orang mendukung aksi Bandev dan ikut bergabung bersamanya. Di tempat yang lain, akhirnya Perdana Menteri mengeluarkan izin untuk membongkar tembok itu. Inspektur polisi mengambil sebuah senapan yang ada di mobilnya dan mencoba membunuh Bandev dari jauh. Tetapi aksinya digagalkan oleh Shankar. Ia langsung menghajarnya hingga tewas. Dan film pun ditutup dengan adegan tembok-tembok itu dihancurkan dan gajah kembali ke habitatnya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.